Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ananda Karisma dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Istiqlal dalam Ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Nila Rosdiana sebelumnya. Yaitu saya akan melanjutkan tentang kesadaran akan etika, ikhwal, akal, atau moral dalam bisnis dan perekonomian tampaknya makin hari makin merisaukan. Etika di ranah bisnis dan ranah ekonomi tergolong sebagai sebuah kebutuhan baru. Setelah berbagai kejahatan bisnis dan keburukan ekonomi terjadi, bahkan berlangsung di banyak tempat dan berulang-ulang, untuk mencegah dan mengatasi berbagai kejahatan bisnis dan keburukan ekonomi, sebenarnya berbagai tindakan sudah dilakukan. Tindakan-tindakan itu pada umumnya bersifat legal, yaitu melalui sejumlah undang-undang dan peraturan. Di setiap negara selalu terdapat ketentuan legal yang mengatur tentang bagaimana kegiatan bisnis dan perekonomian harus dilaksanakan, serta sanksi bagi pelanggarnya. Tentang hal semacam itu terdapat misalnya di undang-undang serta peraturan lain tentang perusahaan, perpajakan, anti monopoli, perburuan, pengusahaan sektor-sektor tertentu, perdagangan komoditas-komoditas tertentu, dan masih banyak lagi. Selain sejumlah ketentuan legal oleh pemerintah dan lembaga internasional atau badan antar negara, perusahaan-perusahaan juga berupaya mencegah kejahatan bisnis oleh pihak internal. Upaya tersebut ditempuh secara tidak langsung, yakni dengan menetapkan Code of Conduct yang berlaku bagi jajaran pimpinan, tujuan bisnis perusahaan, dan masih banyak lagi. Unsur etika juga tersisipkan di dalam Code of Conduct sebuah perusahaan. Dan kesadaran akan pentingnya etika bisnis juga dirasakan oleh perguruan tinggi atau kalangan akademisi, fakultas-fakultas ekonomi, dan sekolah-sekolah bisnis kini menawarkan mata kuliah khusus bertajuk etika bisnis. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, yaitu tentang etika ekonomi. Ilmu tentang norma-norma, kebaikan dan keburukan disebut etika. Sebagai sebuah ilmu, etika bukan sekedar himpunan pengetahuan, tetapi juga jalinan perasaan. Penerapan etika sebagai ilmu tidak hanya bersandar pada pengetahuan yang terhimpun di kepala, tetapi juga harus dilengkapi dengan perasaan yang melekat di dada. Ilmu ekonomi yang konvensional, sebagaimana ilmu-ilmu dalam disiplin pengetahuan lain, pada umumnya berisi sekedar himpunan pengetahuan. Ilmu ekonomi tidak menyediakan ruang bagi perasaan dalam teori-teorinya. Perihal etika dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing, teoritis dan praktisinya. Kalau dalam menerapkan teori tertentu, seorang pelaku ekonomi atau bisnis bertindak tidak etis atau tindakannya berakibat tidak etis, maka tanggung jawab sepenuhnya terletak pada makhluk ekonomi yang bersangkutan. Sepanjang teori sudah diterapkan dengan benar, ilmu ekonomi tidak untuk turut bertanggung jawab atas ketidaketisan tindakan si makhluk ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, sekali lagi yang konvensional, dasar penilaian adalah kebenaran. Sedangkan dalam konteks etika, ilmu ekonomi yang islami sangat berbeda mendasar dengan ekonomika konvensional. Ekonomi islami justru syarat akan etika, muatan-muatan etika justru merupakan unsur langsung dari berbagai teori di dalam ekonomika islami, baik teori-teori yang berhubungan dengan aspek produksi, dengan aspek konsumsi, maupun dengan aspek distribusi atau perdagangan. Ekonomika islami tidak steril dari etika. Etika dalam ekonomi Islam bukan terlepas dari teori dan menjadi urusan personal, melainkan melekat langsung pada teori-teori yang ada. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari saya.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.